Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih di channel Ajunardi ya. Hari ini di tes karakteristik pribadi atau TKP pada seleksi CPNS 2024. Langsung saja ke nomor 1. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Terkadang saja melakukan hal tersebut berusaha semampunya untuk tidak melakukannya ya. Jadi jawabannya adalah berusaha semampunya. Yang paling tepat adalah ini. Tidak ingin melakukannya sama sekali ya. Soal nomor 2, Anda seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu. Keputusan apa yang saya ambil? Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Saya menolaknya dengan mantap. Saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Saya menolaknya ya dengan mantap. Soal nomor 3, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda dalam hati tidak menyetujui hal tersebut sering terjadi di kantor, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi. Jawabannya yang tepat adalah D ya, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Soal nomor 4. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi, maka Anda mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa mengingatkan dan menegur dan melaporkan apa yang Anda adanya kepada atasan, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jadi jawabannya adalah mengingatkan dan menegur. Tentunya dengan baik ya. Nomor 5, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat ya. Respon saya adalah berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ya. Jawabannya ini. Nomor 6. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Saya mulai mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja di perusahaan saat ini. Saya tidak berpikir dua kali untuk segera keluar dari perusahaan itu, walaupun belum memiliki pekerjaan lain. Nah, ini ya, jawabannya adalah A. Nomor 7, bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadikan pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang pekerjaan yang menantang, pekerjaan yang rutin, pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru,
bekerja dengan standar yang tinggi, bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Yang paling tepat ini nih, C ya. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat, mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu, menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar diri saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Tolak ya, menolaknya ini harusnya. Soal nomor 9. Sebagai rekan kerja, pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi tradisi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal ya. Jawabannya adalah sesuai jadwal. Soal nomor 10. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut dan peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan. Jadi jawabannya adalah saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Soal nomor 11. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin mengeprint 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. A. Maka saya langsung saja mengeprint di kantor. B. Saya mengeprint di kantor namun dengan memegang tas saya sendiri. C. Saya mengeprint di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Saya mengeprint di rumah saja memakai printer sendiri. Saya memprint di kantor pada saat printer tidak dipakai. Lebih baik ini ya, di rumah saja ngeprintnya. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sulit. Jika hanya saya memenuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Sebagian peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Ya, ini soal nomor 12 ya. Jawabannya D ya. Ini nomor 12. Soal tentang semangat berprestasi. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas saya menumpuk, saya akan minta izin. Jangan itu ya. C. Saya mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. D. Saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan dengan baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawabannya ya saya selesaikan tepat pada tanggal 27. Bulan depan adalah kesempatan untuk ikut kompetensi dalam bidang yang saya senangi, maka saya tidak ikut kompetisi. B. Mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan.
C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang. D. Tidak ikut saja daripada kalah. Saya ikut karena saya pasti memenangkan persaingan. Jawabannya adalah mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri. Dari sekian pegawai kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya ditambah lagi dengan adanya deadline. Sikap saya ya, mengerjakan sebuah tugas sambil menggerutu, marah-marah jangan. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, apalagi. C. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi, kurang tepat. D. Mengkonsumsi obat suplemen untuk mendorong tenaga saya dalam menyelesaikan semua tugas. E. Mengerjakan sebuah tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Ini ya yang idealnya. Nomor 16. Ketika gagal mencapai suatu yang diinginkan, saya mencari dengan seksama siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. E. Meminta bantuan orang lain terdekat. Jawabannya adalah introspeksi ya. Introspeksi. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan. Nomor 17. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda terhadap kondisi tersebut? Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaannya. Nah, ini jawaban yang paling tepat ini ya. Kalau melihat di bawah ini baca ya. Soal nomor 18, bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan. Jawabannya adalah mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha yang terbaik. Berusaha mengatasi orang yang menghalangi upaya saya. Bekerja keras, bekerja sampai larut malam, bekerja berdasarkan kontrak kerja. Bekerja dengan disiplin ya. Saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atau atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah menolak tawaran tersebut, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikuti keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. Menerima tawaran tersebut dengan pemohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. Jangan ya. Menolak apalagi menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Yang terbaik yang B ya. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. Nomor 21, tim bola voli unit kami diperkirakan akan kalah melawan tim bola voli unit lain dengan instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan adalah lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim kami. Berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. Jika tim kami kalah adalah mengapa Rasul diperkirakan demikian. Memberikan dukungan karena mau dianggap tidak setia kawan. Ya harus tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. 22. Bagi saya kegagalan adalah isyarat tegas bahwa kita harus berhenti.
justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik, sering menjatuhkan mental saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya, mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim lain. Jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan Menurut saya pemimpin besar dunia itu adalah mereka yang sudah ditakdirkan. Mereka berusaha keras dari hidupnya untuk sukses. Mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. Mereka adalah pribadi yang langka. Mereka sangat beruntung. Ya, pastinya ini ya. Mereka berusaha untuk hidup sukses. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, pusing-pusing memikir sesuatu, khawatir atasan akan marah, berharap semoga hari ini baik-baik saja. Jawabannya adalah bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Soal nomor selanjutnya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nusa dan bangsa Indonesia. Jika saya berkarya sebagai PNS, dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Ketika saya menjadi seorang birokrat tingkat atas, ketika saya akan menjabat anggota DPR, baik tingkat pusat atau daerah, dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah. Ini ya, jawabannya adalah B, tanpa syarat. 27. Instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun training tersebut diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur. Hari libur Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. Saya bersedia mengikuti training namun hanya sehari Sabtu saja. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti training tersebut. Jawabannya adalah C ya. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur untuk mengikuti training. Itu saja soal TKP, tes karakteristik pribadi untuk seleksi CPNS 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga rekan-rekan lulus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.